Viralnya video pribadi dengan pemeran perempuan mirip penyanyi Gisela Anastasia kini sudah memasuki ranah hukum. Perwakilan advokat melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Tak hanya melaporkan penyebarnya, polisi juga diminta mengusut pemeran video tersebut. Untuk kedua kalinya, penyanyi Gisela Anastasia kembali terseret kasus penyebaran video pribadi yang diduga mirip dirinya. Sejumlah advokat pun membawa kasus ini ke ranah hukum, melaporkannya ke Polda Metro Jaya Minggu siang. Belasan akun media sosial yang telah ikut menyebarkan video tersebut tanpa sensor dilaporkan. Pelapor juga meminta pemeran dalam video pribadi itu diusut tuntas. Jadi keberadaan kami hari ini karena melihat beredarnya video bermuatan asusila yang diduga mirip salah satu artis Indonesia yang katanya mirip dengan inisial GA. Jadi kami ingin memberikan efek jerah kepada para pihak-pihak yang telah menyebarkan video tersebut baik dari melalui akun Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya seperti Facebook. Terhadap pelaku ini, saya juga meminta orang yang ada di dalam video tersebut agar diadakan pengusutan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya melalui jajarannya para penyidik dalam hal ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus memastikan ada sanksi pidana yang menanti bagi penyebar video. Yang paling utama nanti yang menyebarkan pertama dan juga yang masih menyebarkan akan kita lakukan penyidikan. Ya kalau memang dia melapor ke sini akan kita lakukan pemeriksaan, ya itu aja. Tapi kalau memang dia nggak merasa ya nggak apa-apa. Polda Metro Jaya meminta pihak yang merasa dirugikan untuk melapor. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda di Mapolda Metro Jaya, Jakarta. Putu, sejauh ini bagaimana perkembangan pelaporan kasus penyebaran video pribadi dengan artis berinisial GA dan apakah polisi sudah mulai memeriksa para saksi? Ya, selamat pagi, maksud kami selamat siang, Juno dan juga saudara. Memang terkait dengan kasus tersebarnya video pribadi milik diduga salah satu selebriti di Indonesia yang bernama Gisela Anastasia, ini memang tengah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Ada 2 laporan yang sudah masuk ke Polda Metro Jaya, yakni pada hari Sabtu dan juga pada hari Minggu. Untuk yang hari Sabtu, yakni pada tanggal 7 November 2020, ini ketua dari APMI yang bernama Febrianto, ini sudah diterima laporannya dan rencananya siang hari ini, tadi kami baru mendapatkan informasinya sekitar pukul 11:30 siang hari ini, nantinya baik itu pelapor Febrianto dan juga beberapa saksi ini akan dipanggil untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait dengan tersebarnya video tersebut. Dan untuk laporan yang satu lagi, Juno dan juga saudara, yakni laporan pada hari Minggu 8 November 2020, ini ada beberapa aliansi advokat, yakni yang diwakilkan oleh Pitra Romadoni dan juga Yuda Adi Utomo, ini juga memasukkan laporan ke Polda Metro Jaya dan meminta untuk menindaklanjuti kasus ini. Sebetulnya Juno dan juga saudara, ada 2 hal yang disoroti. Yang pertama ini memang terkait dengan penyebaran atau pelaku penyebaran video tersebut. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus ini juga menyampaikan bahwa target utamanya adalah mencari sebetulnya siapa penyebar yang pertama kali menyebarkan video ini dan membuat video tersebut viral di media massa, baik itu di Twitter, kemudian juga ada di YouTube dan juga di akun Facebook dan akun-akun media sosial lainnya. Setelah itu, pihak kepolisian ini juga akan menindaklanjuti terkait dengan akun-akun lain yang hingga saat ini masih mencoba menyebarluaskan ataupun ada beberapa pihak yang masih mencoba mengambil ataupun mendownload video tersebut. Ini adalah calon-calon ataupun target-target dari pihak kepolisian yang nantinya akan dimintai keterangan, dijadikan saksi, kemudian diperiksa lebih lanjut. Selain itu, selain para penyebarnya, nantinya 2 aktor yang ada di dalam video tersebut atau pelaku perekam ini juga nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan diminta untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan. Karena kalau berbicara soal soal kuasa hukumnya atau maksud kami soal ranah hukumnya, ini memang ada 2 hal yang disoroti. Ada undang-undang pornografi, kemudian juga ada undang-undang
maksud kami informasi transaksi elektronik ini juga nantinya bisa mengancam baik itu pelaku yang kemudian merekam dan juga mendistribusikan video ini. Kalau kita mengacu pada pasal 27 ayat 1 kemudian juga pasal 45 ayat 1 dari Undang-Undang ITE, ini nantinya pelaku bisa bahkan diancam untuk menjalani masa pidana kurungan selama 6 tahun penjara. Dan kalau berbicara soal hal ini memang pendistribusian baik itu kemudian mengupload dan menyebarluaskan ini juga nantinya bisa dikenakan sanksi. Tidak hanya itu, kalau kita tarik ke belakang sedikit, kita ada salah satu kasus lainnya, yaitu yang melibatkan salah satu selebriti juga di tanah air yang bernama Ariel yang kita kenal, itu juga sempat tersandung kasus yang serupa dan bukan Ariel yang kemudian menyebarkan videonya, tetapi karena memang melakukan proses perekaman, pihak Ariel tersebut juga mendapatkan hukuman, yakni harus mendekam di penjara selama 3 tahun 6 bulan dengan juga dikenakan denda sebesar 250 juta, subsidi 3 bulan. Dan hal-hal ini kemudian yang coba juga diingatkan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat luas agar tidak lagi kemudian mencari ataupun mengunggah dan menyebarluaskan video pribadi yang saat ini tengah viral di media sosial. Selain itu juga pihak kepolisian ini meminta dan juga membuka pintu bagi pihak-pihak yang kemudian terseret namanya dalam kasus ini, jika memang ingin melakukan pelaporan ini dipersilahkan, dan jika nantinya merasa ada kerugian bahwa nantinya akan membantu proses jalannya hukum, ini juga dipersilakan untuk kemudian datang ke Polda Metro Jaya dan membantu para penyidik dalam hal ini menyelesaikan kasus ini. Hingga saat ini informasi terkini yang kami dapatkan, nanti siang sekitar pukul 12 ini laporan atas nama Febrianto dari APMI yang tercatat masuk dan diterima oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 7 November 2020. Ini nantinya akan kemudian kembali hadir di Polda Metro Jaya memberikan kesaksian berikut dengan beberapa saksi yang juga dipanggil untuk memberikan kesaksian lebih lanjut. Dan kalau kita tarik sedikit ke belakang, ini memang bukan kasus pertama yang kemudian menyeret nama artis ini. Sebelumnya pada bulan Oktober juga sempat ada juga kasus serupa, tetapi pada saat itu memang berujung dinyatakan bahwa dalam video tersebut bukan Gisela Anastasia dan akhirnya mengakibatkan ada beberapa akun media sosial yang kemudian harus berhadapan dengan hukum. Hal ini yang tadi digarisbawahi oleh pihak kepolisian saat ini masih coba ditindaklanjuti, mulai dari memeriksa barang bukti, kemudian juga memeriksa beberapa saksi, dan nantinya jika ditemukan ada yang merekam dan juga menyebarluaskan, kedua pihak ini tentunya akan bisa dikenakan sanksi pidana dan juga sanksi denda. Juno. Baik, polisi saat ini tengah melakukan pengusutan terhadap penyebaran video asusila dan juga akan pengusutan terhadap para pemeran pelaku yang terdapat di dalam video tindakan asusila tersebut. Dan saat ini sudah ada 2 pelaporan yang masuk di Polda Metro Jaya, yaitu pelaporan dari pihak APMI dan Aliansi Advokat terkait dengan pelaporan penyebaran video porno yang viral di media sosial. Terima kasih rekan Niputu Trisnanda dari Polda Metro Jaya, Jakarta. Saudara,